Suatu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara-saudara, selamat pagi. Pagi ini kita sudah dibangunkan kembali dalam keadaan jasmani yang sehat. Maka kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena kami sudah bangun, kami beraktivitas. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan juga berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah merupakan anugerah daripada Bapanya, karena Dia mengasihi dunia ini, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat Yesus Kristus lebih kurang 3 tahun Dia berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan selama Dia berkarya, semuanya, pekerjaannya, pelayanannya, perbuatannya adalah kasih. Dia mengasihi dunia ini, Dia mengasihi manusia, dan Dia mengasihi juga kita. Maka dari itu saudara, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya di kayu salib oleh karena kasih. Dia mengasihi karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Maka satu-satunya untuk penebusan dosa manusia yang sudah jatuh itu hanya dengan pengorbanannya di kayu salib. Dia merelakan dirinya supaya manusia ataupun kita selamat daripada kuasa kejahatan. Maka Rasul Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Nah, itu membuktikan bahwa kuasa maut, kuasa kejahatan sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Nah, saudaraku yang kekasih, dikatakan tadi Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9, maka kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kita sudah kenal. Maka kita tahu tidak ada manusia seorang pun yang merelakan dirinya, yang mau menyerahkan dirinya dan mau memiskinkan dirinya, sementara Dialah yang pemilik segala-galanya. Tapi Dia hidup dalam tekanan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kemiskinan. Bahkan kuburannya pun harus direlakan oleh anggota Sanhedrin. Dan juga tidak ada orang yang membela Dia. Bahkan semuanya mengatakan,
salibkan dia. Itu semua saudaraku yang kekasih, di dalam kemiskinannya supaya kita menjadi kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam kasih. Kaya dalam apa? Kaya dalam perbuatan. Kaya dalam apa? Kaya dalam tindakan. Maka dari itu, kita harus menteladani Yesus Kristus. Dia mencoba dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan kalau kita lihat, tidak ada sebenarnya arti apa-apa yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam penderitaannya. Tetapi itulah untuk mengangkat derajat kita, supaya kita ini menjadi manusia yang diselamatkan oleh pengorbanannya. Saudaraku yang kekasih, Yesus memiskinkan dirinya, maka kita menjadi kaya. Maka dari itu saudaraku yang kekasih, tadi Rasul Paulus mengatakan, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Supaya kamu menjadi kaya. Maka dari itu saudara, sejak Yesus ada di dunia ini, banyak hal yang dia lakukan melalui perbuatannya. Itu semuanya supaya kita menteladani apa yang dia lakukan. Contohnya misalnya, dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi makan orang lapar, dia menolong orang susah, dan dia mencelikkan mata orang buta, dan juga membangkitkan Lazarus daripada kematian. Nah, itu semua supaya kita juga harus berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus semasa dia ada bersama dengan manusia di dunia ini. Maka saudaraku yang kekasih, kita sekarang menjadi kaya. Karena kita apa? Kita sebagai manusia ini yang percaya kepada Yesus, kita hanya melakukan. Dan yang memberkati itu adalah Tuhan. Yang memberi rezeki itu adalah Tuhan. Maka dari itu, semasih ada kesempatan yang diberikan bagi kita, semasih kita hidup, mari kita mempergunakan kekayaan iman kita untuk melakukan tugas gereja, yaitu bersaksi, yaitu bersekutu, yaitu melayani. Karena lewat kesaksian, lewat persekutuan, lewat pelayanan, maka Allah itu kelihatan, Allah itu terlihat daripada perbuatan-perbuatan kita. Maka pada pagi hari ini saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita lakukan, karena kita sudah diperkaya oleh Yesus lewat kemiskinannya. Kita diperkaya. Maka dari itu, lewat kekayaan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kita kepada kita, maka kita harus wajib berbuat, wajib melakukan, wajib melayani, dan wajib bersekutu, dan wajib juga bersaksi. Lewat apa? Lewat apa yang ada pada diri kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menyertai kita juga lewat COVID yang sekarang ini masih ada di tengah-tengah bangsa kita. Namun kita percaya bahwa walaupun COVID itu masih ada, tetapi jikalau kita menjaga diri kita, iman kita, imun kita, dan kita mencuci tangan, kita pakai masker, tidak kerumun, kita percaya bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita. Saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama kita melangkah untuk menggunakan kebaikan Tuhan yang sudah kita miliki, supaya kuasa Allah itu nyata lewat perbuatan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Sebagaimana Engkau mempermiskin dirimu supaya kami kaya, bahwa Engkau sudah menunjukkan bagi kami
lewat kasih-Mu, lewat perbuatan-Mu, dan juga lewat tindakan-Mu. Semuanya itu adalah demi kebaikan kami. Tuhan ajar kami agar kami juga meneladani kasih Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di kelas Jakarta, Kalimantan, yang saat ini dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Apakah penyakit terpapar COVID-19 atau penyakit-penyakit yang ada pada diri jemaat-jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, sembuhkan mereka, kuatkan iman, kuatkan jasmani mereka juga. Bapak, COVID-19 belum berhenti, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menolong kami, menuntun kami, menyertai kami, dan sehingga kami dapat terhindar dari COVID-19. Berkati GBKP Kelas Jakarta Kalimantan, mulai dari KAKR kami, guru-guru KAKR, permata kami, Moria kami, Mamre kami, Saitun kami, dan seluruh pengurus-pengurusnya. Juga berkati panitia-panitia Natal yang saat ini sudah mulai membicarakan persiapan-persiapan Natal. Dan juga berkati GBKP Jakarta Kalimantan, pendeta, penatua diaken, emeritus, Nora Naras, dan segenap kategorialnya Mamre Moria Permata KAKR, dan juga Saitun kami. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami, agar juga pemerintah dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk segera memproduksi vaksin, memvaksinasi seluruh masyarakat Indonesia, agar kami dapat melawan COVID-19. Kami sembuh, pemerintah kami juga tetap kuat menghadapi tantangan dan rintangan. Demikian juga gerejamu GBKP di segenap pelayanannya dimanapun saat ini. Berkati pelayanan-pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.